Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Keberkahan tentu yang menjadi harapan bagi kita semua, tidak hanya untuk sebuah pekerjaan namun secara umum, terutama secara garis besarnya untuk kehidupan. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu ladang keberkahan yang terus kita panjatkan doanya setiap hari, dan kemudian juga harapannya kita dapatkan insya Allah dari kita dan kemudian juga seluruh anggota keluarga, begitu Pak ya. Tadi kan bisa dikategorikan kategori berkah di sini bisa dalam beberapa hal. Salah satunya tadi waktu yang dirasa istimewa, baik mungkin di hari-hari atau kemudian juga di waktu-waktu yang tepat, dan kemudian juga di waktu yang begitu spesial turunnya Al-Quran, malam Jumat, hari Jumat, dan waktu-waktu yang begitu luar biasa, hari raya dan lain sebagainya. Selain waktu kira-kira apa lagi Prof? Ya, jadi terkait tadi waktu, kenapa maka itu berkah? Karena diberikan pada saat itu kelipatan yang luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Betul. Nah, ya kan? Lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Ya, karena yang turun ini adalah Al-Quran dan waktunya itu di bulan puasa, gitu ya. Di bulan puasa yang disebutkan tadi, di bulan puasa. Dan juga masanya itu masa yang sangat diperlukan. Kalau kita datang mengasihi orang yang sudah sugih, yang tadinya miskin, kalau kita ngantar bantuan, tidak ada artinya. Tapi ketika orang dari kebanjiran, dari bencana alam, maksudnya kita datang, itu luar biasa itu. Nilainya, maknanya. Nah, jadi orang yang sangat membutuhkan, nilai yang kita berikan sedikit itu akan menjadi banyak. Apalagi dalam suasana itu. Nah, yang kedua adalah tempat. Makanya dalam Al-Quran itu, di mana tempat yang diberkahi? Antara lain adalah tempat yang dimana para nabi itu banyak, dan juga Nabi Muhammad ada di situ, diturunkan itu atau diutus Nabi Muhammad. Makanya dia dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, barakna haulahu, kami berkati sekitarnya itu. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu memang diberkahi, tapi ada yang mengatakan diberkahi itu adalah karena ajaran tauhid itu adalah di sekitar situ. Nah, itu berkah. Kalau sudah di ajaran tauhid diamalkan, sudah itu menjadi beragama yang ini, itu nantinya berkahnya akan luar biasa. Nah, itu dari segi tempat. Ada juga kegiatan. Kegiatan yang diberkahi. Di mana kegiatan itu adalah menanam sebiji bibit, dia seperti menghasilkan 7 tangkai, setiap tangkai berisi 100 biji, itu diberkahi namanya. Makanya berkah itu adalah kegiatan atau barang atau sesuatu yang mengandung nilai kebaikan ilahi namanya. Di dalam kamus itu seperti itu. Kebaikan ilahi itu berarti dia harus dasarnya adalah ikhlas. Dasarnya dia adalah memang dalam rangka kesyukurannya. Kita aku bersyukur ini nih. Jadi saya ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Makanya di surah Al-Lail itu disebutkan orang yang lepas dari tekanan atau lepas dari neraka itu adalah orang yang bertakwa, yang memberikan sesuatu itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali adalah keridhaan Allah. Di surah Al-Lail itu lengkap itu tuh. Nah, itu yang diberkahi seperti itu. Jadi makna diberkahi di sini adalah kemudian juga harapannya tidak lain tidak bukan mengharap ridhonya Allah. Ridho Allah. Apapun yang kemudian juga dilakukan. Itu yang disebut adalah perbuatan. Jadi waktunya, tempatnya. Nah, makanya ketika ini perbuatan di ini ibadah di Makkah apa segala itu tinggi karena tempatnya. Nah, kemudian waktunya lagi. Kalau di waktu pas Lailatul Qadar atau di bulan puasa lagi, orang rebutan itu kan. Betul. Nah, kemudian yang tadi berbasis ikhlas itu adalah perbuatan yang sifatnya yang diberkahi. Jadi kalau 3 hal itu merangkum di dalam diri seseorang itu luar biasa. Makanya tidak lain tidak bukan ketika mungkin bertambahnya usia di dunia hari ini, tidak lain tidak bukan mungkin doanya semoga diberikan usia yang terus diberkahi. Ya, selamat ulang tahun ya, ya kan, mudahan panjang umur, ada ujungnya nanti berkah. Selamatnya dapat anak, mudahan amal saleh menjadi berkah. Jadi berkah itu apa? Ya untuk berlapis-lapis untuk segala kebaikan berkembang. Nah, ada betul bertambah.
ada numu namanya di situ dalam kamus, berkembang. Jadi menanam sebiji ini dia berkembang apa? Oh, dia bisa di mati mengajarkan sesuatu, menyiarkan sesuatu ini bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Kalau di lingkungan sini saja, ini kita seperti kita di sini saja. Tapi ketika kebaikan ini didengar oleh orang lain, diamalkan orang, setelah diamalkan tadi lagi terus beruntun, akhirnya semakin banyak, itu berkah namanya. Makanya itu adalah kegiatan, tempat dan waktu yang mengandung kebaikan, yang mengandung nilai-nilai agama. Amin. Atau ilahi namanya. Semoga saja memang program ini sekali lagi bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dikategorikan untuk bisa diterapkan bagi para pemirsa di rumah. Tapi dikembalikan lagi kepada tema kita, bekerja atau pekerjaan. Tadi kan memang berkah itu adalah hal-hal yang kemudian juga ditambah-tambah. Kita ketahui juga memang kadang manusia ada perasaan di mana tidak puasnya, begitu Prof. Di mana ketika dia sudah mendapatkan satu pekerjaan atau kemudian juga satu hal yang dikerjakannya dan sudah menghasilkan uang namun dirasa tidak cukup, apakah memang juga diperbolehkan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga mungkin dia harus mengorbankan waktu dan tenaganya dengan alasan untuk menambah rezeki yang kemudian juga dia dapat, atau ada hal lain sebenarnya dari kata itu? Ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama bahwa orang yang berusaha mengejar rezeki itu adalah orang yang diridai dan disukai oleh Allah, itu hadis Nabi. Nah, yang kedua, soal puas tidak puas itu adalah masalah ukuran. Tetapi ketika dia melanggar transaksi dan kontrak, maka itu tidak boleh. Nah, ketika dia tidak melanggar transaksi dan kontrak di dalam ikatan lembaga dia di tempat bekerja, boleh dan bahkan dianjurkan gitu. Nah, jadi puntang-panting suami mau ini misalnya, ya itu adalah tanggung jawab. Rasa tanggung di luar jawab, dari mungkin bukan dalam artian untuk kemudian juga melalaikan akan kewajibannya, kewajiban ya, di dalam itu sesuai kontraknya tadi, intinya itu. Nah, tidak menyimpang dari itu. Nah, tapi kalau dia dapat izin, saya ya, itu dapat izin. Ya, kalau dia dapat izin ya di situ. Nanti di luar dari itu dia bisa berkreasi. Nah, ininya untuk ya, kalau soal pilihan itu biasanya ada ukuran-ukuran dari masing-masing, untung ruginya gitu ya. Kemudian dari segi prospeknya, ke depannya itu masing-masing ukurannya. Nah, tapi kalau dia sudah mengambil keputusan, maka dia harus tawakal kepada Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad, sudah bulat, setelah hitungan-hitungan itu, maka tawakallah kepada Allah. Jadi, baik, kita akan dengarkan kesimpulannya, Prof. Kita kan sudah banyak tadi bahas seputar dengan pekerjaan yang tentunya juga mendatangkan keberkahan insyaallah. Dan harapan kita semua, baik mereka yang kemudian juga berdagang, menjual jasanya hari ini ataupun juga mengelola dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah, bisa sekali lagi bisa menyesuaikan dan menunaikan hak dan kewajibannya. Boleh disampaikan langsung oleh Prof. Baik, kita kesimpulannya ada dua hal. Dua ayat. Yang pertama adalah surah Al-A'raf 96. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau orang bertakwa, maka dunia akan diserahkan, dibuka pintu-pintu rezeki langit dan bumi. Sarannya takwa. Barakatin minas sama'i wal ardh. Yang kedua, bahwa untuk itu kita meniru saja, meneladani saja Rasulullah SAW yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sifat kita jadi selain ego untuk diri sendiri, maka supaya dapat berkah kita meniru Nabi, meneladani Nabi. Azizun 'alaihi ma'anittum, dia kuat, dia berwibawa. Bagaimana supaya berwibawa? Tadi jujur, dia amanah, dia tegas, dan dia punya kemampuan. Kemudian peduli, tapi juga diiringi dengan kasih sayang, santun, adabnya. Nah, jadi kalau orang sudah beradab, peduli, dan dia adalah punya wibawa, berwibawa, peduli, beradab, maka insya Allah dia akan sukses dan barakahnya akan lebih tinggi. Nah, jadi dua hal itu, bertakwa maka dia akan
sukses, dan kemudian dia profesional, dia juga adalah berakhlak, dia tentu saja peduli kepada orang lain, maka akan semakin besarlah peluang untuk meraih keberkahan yang lebih luas. Artinya peduli di sini bisa dikategorikan insya Allah dari apa yang kemudian juga didapatnya tidak serta-merta untuk dirinya sendiri, namun juga balik lagi kepada kebermanfaatannya untuk keluarga, untuk bisa menunaikan kewajibannya dan terus membahagiakan orang lain. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Semoga dengan tayangan ini bisa mendatangkan keberkahan dan kemudian juga kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Fauzi Asri MA yang sudah hadir di studio Duta TV. Sehat selalu Pak bersama keluarga, tentunya juga insya Allah dengan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita boleh pasang maskernya lagi untuk bersiap, dan tentunya kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan majelis sore hari ini. Saatnya kami berdoa undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.